Perjalanan Persib Bandung di ajang ACL 2 2025 mendapatkan apresiasi tinggi dari dua sosok mantan bintang Maung Bandung, yakni Jajang Nurjaman dan juga Atep. Keduanya tidak hanya bangga, tetapi juga optimistis jika tim yang kini dibesut Bojan Hodak ini bisa melangkah lebih jauh di level Asia. Persib tampil cukup menjanjikan di ACL 2 musim ini dan kini bersaing ketat di fase grup dengan mengoleksi 4 poin. Pertandingan krusial selanjutnya akan digelar di kandang sendiri, Stadion Gebela kontra Selangor FC, pada 23 Oktober mendatang. Sebagai mantan pelatih yang sukses membawa Persib Bandung juara ISL 2014, Janur menilai bahwa target Bojan Hodak memang ambisius. Tidak hanya ingin bersaing di BRI Super League musim ini, tetapi juga ingin mencatat prestasi membanggakan di level Asia. Alhamdulillah, musim ini pencapaian Persib di level Asia terlihat jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Kita sekarang berada di posisi runner-up sementara dengan 4 poin. Semoga di sisa pertandingan Persib bisa terus menang dan lolos ke fase berikutnya dengan skuad yang solid dan juga kedalaman skuad yang mumpuni. Saya rasa peluang untuk berprestasi di dua kompetisi itu sangat terbuka, kata Janur. Hal senada dikatakan mantan kapten Persib Bandung, yakni Atep. Ia menyatakan kebanggaannya terhadap perkembangan tim. Kemenangan penting atas Bangkok United menurutnya menjadi bukti bahwa Persib Bandung kini telah naik kelas. Atep juga menilai bahwa chemistry antar pemain terlihat semakin padu, dan pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak tampak sangat memahami kebutuhan tim, baik untuk kompetisi domestik maupun internasional. Sekarang kita bisa lihat, Persib sudah menunjukkan bahwa mereka memang pantas berada di level Asia, dan saya yakin progres ini akan terus berlanjut. Kami sebagai mantan pemain tentu berharap Persib bisa mengukir prestasi di level Asia tahun ini. Tim sudah berada di jalur yang tepat, kata Atep Rizal. Selain itu, eksperimen timnas Indonesia ini juga mengungkapkan rasa kecewanya setelah tim Garuda gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari timnas Irak menjadi hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Ex-gelandang Persib Bandung itu menilai kekalahan tersebut menjadi momen penting timnas Indonesia untuk evaluasi. Menurutnya masih ada gap yang cukup besar saat berhadapan dengan tim kuat seperti Arab Saudi, dan kekurangan itu harus diperbaiki agar persiapan menuju Piala Dunia 2030 bisa lebih matang. Sayangnya, kegagalan ini juga berimbas pada reaksi netizen yang meluapkan kekecewaan mereka dengan menyerang sejumlah pemain. Atep mengingatkan agar dukungan tetap dijaga dan tidak berubah menjadi hujatan yang justru bisa merusak mental para pemain. Menurutnya, hujatan yang ditujukan kepada satu atau dua pemain sebenarnya tidak adil, karena sepak bola adalah kerjasama tim. Dia berharap netizen bisa memberikan kritik yang membangun dan juga positif demi menjaga kemajuan timnas Indonesia. Meski kecewa dengan hasil timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Atep tetap menaruh harapan besar pada masa depan sepak bola Indonesia dengan fokus memperbaiki dan membangun tim menuju kompetisi yang lebih bergengsi pada masa depan. Ya, tentu kami semua kecewalah. Harapan ataupun impian dari seluruh masyarakat Indonesia ini, timnas bisa berlaga di Piala Dunia. Tetapi kenyataannya, kita tahu mungkin belum saatnya. Untuk saat ini, kita harus belajar dari kekurangan ini, jadi modal untuk di 2030 nanti, sehingga Indonesia bisa lebih siap. Harusnya tidak seperti itu. Saya yakin semua pemain juga ingin memberikan totalitas untuk timnya ketika dikasih kepercayaan. Jadi janganlah sampai menghujat, karena ini akan mengganggu secara psikologis, kata Atep. 4 bintang Persib Bandung yang membela timnas Indonesia akan langsung berlatih 1 hari setelah kembali untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya di Super League 2025. Keempat pemain Persib Bandung yang membela timnas Indonesia di putra keempat kualifikasi Piala Dunia tersebut adalah Beckham Putra, Eleanor Enders, Marc Anthony Clark, dan juga Tom Haye. Mereka pulang setelah melakoni 2 laga pada putra keempat kontra Arab Saudi dan juga timnas Irak, yang sayangnya sama-sama berakhir dengan kekalahan. Kekalahan tersebut membuat timnas Indonesia tidak bisa melaju ke Piala Dunia 2026 maupun mengikuti lagi kualifikasi putaran kelima. Adapun Beckham Putra dan Marc Anthony Clark tampil dalam satu pertandingan yakni kontra Arab Saudi. Sementara Tom Haye dan Eleanor Enders tampil dalam 2 laga tersebut. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan, keempat pemain itu akan tiba di Bandung pada malam hari ini. Hal tersebut membuat Hodak harus menyesuaikan sesi latihan pada Senin pagi, karena belum bisa melakukan latihan taktikal secara menyeluruh. Selain itu, Hodak juga menjadwalkan latihan berikutnya yakni pada Selasa sore ini. Adapun laga terdekat yang akan dilakoni oleh Persib Bandung adalah menghadapi PSBS Biak
Laga pekan ke-9 Super League 2025 tersebut akan digelar di Stadion Maguwarjo Sleman pada tanggal 17 Oktober mendatang. Karena 4 pemain baru akan tiba malam hari ini, besok mereka akan mulai berlatih. Itu alasannya di latihan besok, kami akan berlatih sore. Lalu hari berikutnya, kami berlatih pagi hari lagi dan melakukan perjalanan, kata Bojan Hodak. Sementara itu, calon lawan Persib Bandung PSBS Biak belum menunjukkan performa impresif saat bermain di kandang sendiri. Dalam 2 laga terakhir di depan publiknya, mereka hanya bermain imbang 0-0 kontra Madura United dan tumbang 1-3 dari Dewa United. Namun, tim asal Papua itu justru mampu mencuri kemenangan saat tampil tandang dengan menumbangkan Semen Padang dengan skor akhir 2-1. Meski statistik kandang PSBS Biak terbilang belum menggembirakan, Hodak tetap menaruh kewaspadaan tinggi terhadap tim lawan. Ia menegaskan tidak ada alasan untuk lengah, karena setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri. Hodak menilai status Persib Bandung sebagai juara 2 kali berturut-turut membuat setiap lawan memiliki motivasi lebih seberhadapan dengan timnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, mempertahankan gelar juara justru jauh lebih sulit dibandingkan saat pertama kali merebutnya. Ia menyebut ada tantangan tersendiri untuk tetap konsisten di puncak. Pelatih yang sudah membawa Persib Bandung meraih 2 trofi liga tersebut juga menyoroti kebangkitan PSBS Biak dalam beberapa pertandingan terakhirnya. Ia melihat performa PSBS Biak mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan skuad yang hampir lengkap, Persib Bandung kini berupaya menjaga momentum positif untuk tetap bersaing di papan atas klasemen. Hodak pun memastikan seluruh pemainnya akan berjuang maksimal demi membawa pulang poin penuh dari laga tandang tersebut. Kami 2 kali menjadi juara, jadi semua tidak mau kami menjadi juara. Dan itu normal. Ketika pertama juara, Anda bisa mengejutkan. Tetapi untuk kedua kalinya itu tidak bisa. Mereka mulai membaik. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tetapi saya harap bisa mendapatkan hasil positif, kata Bojan Hodak. Persib Bandung kembali menghadapi tantangan menjelang laga pekan ke-8 BRI Super League yang menghadapi PSBS Biak. Kiper asing asal Wales, Adam Prisbe, terancam absen saat pertandingan yang akan digelar di Stadion Maguwarjo Sleman tersebut. Penyebabnya bukan cedera di lapangan, melainkan keracunan makanan. Ini bahkan menjadi kali kedua bagi Adam Prisbe mengalami hal yang serupa. Kali ini ia harus menjalani perawatan di rumah sakit untuk memastikan penyebab pastinya. Adam keracunan makanan. Ini yang kedua kalinya. Dia harus ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Memang dia sedang kurang beruntung, kata Bojan Hodak. Meski begitu, Hodak tidak terlalu khawatir. Menurutnya, skuad Maung Bandung tetap dalam kondisi siap, terutama setelah fokus pada peningkatan fisik di pekan sebelumnya. Menyusul kegagalan yang dialami timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kabar kekosongan kursi kepelatihan milik Patrick Kluivert saat ini berada di ujung tanduk. Isu pergantian pelatih timnas Indonesia kembali mencuat, apalagi tagar Kluivert telah memenuhi lini masa media sosial beberapa waktu terakhir setelah timnas Indonesia dipastikan tidak bisa bermain di Piala Dunia 2026. Kemudian rumor panas kembali mencuat dengan mengaitkan nama Bojan Hodak menjadi satu di antara calon kandidat terkuat untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert. Kini, nama Bojan Hodak, juru taktik asal Kroasia yang sekarang menangani Persib Bandung, digadang-gadang masuk list bidikan PSSI untuk menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Kabar ini dikutip dari akun Instagram yakni @faktapersib pada Senin 13 Oktober kemarin. Coach Bojan Hodak kabarnya masuk nominasi sebagai pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Boboto relakah andai Coach Bojan ditarik untuk menangani timnas, tulis akun tersebut. Tidak heran jika Hodak dianggap cocok untuk menggantikan Patrick Kluivert. Kiprah Hodak bersama Persib Bandung terbukti dengan berhasil membawa klub Pangeran Biru itu menjadi juara Liga 1 secara back-to-back pada musim 2023 dan juga musim 2024, di mana pencapaian tersebut jarang ditemui di kancah sepak bola tanah air, terkhusus pada kasta tertinggi Liga Indonesia, yakni Super League. Hodak merupakan pelatih klub Persib Bandung berkebangsaan Kroasia yang lahir pada 4 Mei 1971. Ia dikenal sebagai spesialis peraih gelar di kawasan Asia Tenggara. Tidak heran jika Bojan Hodak masuk list bidikan PSSI menggantikan Patrick Kluivert. Beberapa penghargaan yang berhasil Bojan Hodak bawa untuk timnya, yakni masing-masing 2 trofi pada ajang Malaysia Champions, Malaysia FA Cup Winner, Malaysia Cup Winner, dan 2 musim Super League bersama Persib Bandung. Sedangkan sisanya ada Malaysia Super Cup Winner tahun 2014
bersama klub JDT, satu penghargaan Cambodian Champion, yakni klub Phnom Penh Crown, dan piala pemenang AFF U19, membawa nama timnas U19 Malaysia. Berbekal lisensi Pro UEFA, Hodak sukses merintis karirnya sebagai pelatih kepala sejak 1 November 2006. Pengalamannya di berbagai level kompetisi Asia membuatnya dianggap sebagai pelatih yang matang dan juga adaptif. Tidak hanya melatih pada level klub, pengalaman di kancah internasional juga terbukti saat melatih timnas Malaysia dengan berhasil merebut gelar juara Piala AFF U19. Nama Hodak mulai mencuat saat dipercaya menangani Persib Bandung di kompetisi Liga 1 Super League, sebuah pencapaian yang fantastis. Hodak membawa hasil kemenangan sebanyak 43 dari total 84 pertandingan yang dijalani Persib Bandung, dengan sisanya yakni 28 berupa hasil imbang dan 13 kali kekalahan. Memiliki filosofi yang menekankan pada keseimbangan antara pertahanan solid dan transisi cepat ke lini depan. Sukses diterapkan dalam skema permainan Bojan Hodak, sesuai dengan karakter permainan tim nasional Indonesia yang dikenal cepat dan juga dinamis.